Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kami Bapak Dr. Sibro, izin mohon maaf Pak Ustadz, belum familiar. Saya ingin meralat informasi, jadi saya tidak mewakili ketua yayasan, tetapi saya mewakili unit yang diberikan amanahnya kepada saya untuk dikelola, yaitu unit sosial Al-Hikmah. Salah satu programnya adalah Jumat Berkah, kemudian juga ada yang paling update adalah Al-Hikmah Duka. Itu yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya yang kami hormati gurunda kami, kemudian Pak RW, beliau ini RW kita Pak, saya penggantinya. Ya, beliau hadir sebagai mewakili Dewan Pembina, kemudian Ketua DKM Masjid Al-Hikmah, para takmir masjid, ibu-ibu dari seluruh majelis taklim yang pagi ini semua alhamdulillah kerudungnya seragam. Ini saya lihat baru minggu kemarin dibelinya ini kayaknya. Ya. Mengingatkan seragam, jadi mengingatkan saya tugas salah satu dari sosial duka Al-Hikmah adalah bagaimana jamaah itu terlayani ketika suatu saat nanti berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur tidak ada yang tahu, tetapi yang saya tahu dan saya yakini pasti kain kafannya seragam seperti ibu-ibu ini. Nggak ada yang warnanya kotak-kotak atau polkadot gitu, nggak ada, pasti semuanya putih. Begitu ya ibu-ibu. Izinkan sebelum saya menjelaskan program ini, kita mendengarkan bersama-sama cuplikan sebuah lagu untuk mengingatkan kita akan kepastian kematian. Silakan Mas Operator. Cek. Silahkan disimak baik-baik Ibu. Sajadah panjang itu terbentang dari buayan kaki kita sampai ke liang kubur. Sayang suaranya kurang keras ya. Yuk. Yang hafal lagunya jangan menyanyi. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekadar interupsi mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan
hamba sujud tak lepas Baik. kuningan. Cukup Mas Operator. Ibu-ibu pasti pernah mendengar setidaknya sekali seumur hidup lagu ini. Karya dari seniman besar kita, Bimbo. Sebagaimana ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, siapapun yang bernyawa akan kembali kepadanya. Saya ingin tanya, ini usianya yang paling sepuh berapa? Ada yang di atas 80? Angkat tangan. Yang di atas 70? Banyak ya, siap-siap ya Bu ya. Ambulan kita ada 2. Siap mengantarkan Bapak Ibu sekalian. Tenang aja Bu. Unit Sosial Al-Hikmah dibentuk tujuannya adalah membantu seluruh jamaah, baik itu jamaah masjid, Al-Hikmah, Al-Khair, ataupun lingkungan warga sekitar, dan termasuk warga di luar lingkungan kita untuk membantu pelaksanaan pemulasaraan sampai mengantarkan ke kuburnya. Pertanyaannya, yang non-muslim bagaimana? Kalau mau boleh. Tidak ada larangan kami memberikan layanan kepada yang non-muslim. Tapi di Kurung Batang itu ada tulisan. Apa kira-kira Pak Ustadz? Bunyi di Kurung Batang itu ada tulisannya? Ya, artinya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Tapi kalau memang mau, kami akan layani. Saya makanya sebagai ketua RW juga ditunjuk menjadi ketua unit sosial supaya program lingkungan, program RW dengan program masjid itu bisa menyatu. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan ini semua, saya ingin mengundang tim unit sosial selengkapnya yang selama ini sebetulnya beliau-beliau yang berkiprah. Kalau saya hanya menjadi dirijen untuk supaya gerak jalannya itu bisa baik dan seragam. Yang pertama saya undang ke depan Ibu kita semua, Ibu Ririn Walyowati sebagai Wakil Ketua Unit Sosial. Monggo Ibu, silakan. Ya. Kemudian sebagai sekretaris ada Bu Iin Maisar, silakan Ibu. Bendahara Ibu Wanti. Bu Wanti ya. Yang punya duit ini ATM-nya unit sosial nih Bu. Kemudian yang mengurusi anggota Bu Ayu, kami persilakan. Nah, di operasional lapangan ada Pak Atip, silakan berdiri Pak Atip. Ini yang ngurusin ambulan, driver ambulan kita, jangan takut, SIM-nya di satu umum, jadi aman. Dan kalau mobilnya kenapa-kenapa, beliau yang bisa menyiapkan dengan baik. Kemudian ada Pak Bardi juga yang biasanya menyiapkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan ketika terjadi ada warga yang meninggal. Pak Ustadz Munwasir yang biasanya mendampingi sampai ke kubur untuk mendoakan. Kemudian Pak Bardi juga salah satu yang sibuk menyiapkan peralatan pemandian dan sebagainya. Ada juga di sini saya ingin memberikan penghargaan khusus kepada Ibu Yayu. Bu Yayu ada? Ini adalah petugas yang memandikan untuk mana Bu Ayu? Bu Yayu berdiri. Sama Bu Warsana, Bu Yayu, Bu Warsana dan Bu Eli. Bu Elis sama Bu Nani kalau nggak salah ya. Ya.
Monggo, terima kasih ibu-ibu. Nah, jadi kalau jamaah perempuan, beliau-beliau yang memandikan, karena kadang-kadang memang ada aturan yang nggak boleh disentuh oleh yang bukan mahramnya. Keluar sana, bentar Bu, memang ini badannya gede nih Bu. Didorong pun nggak akan jatuh dia Bu. Nah, kami juga punya sebetulnya petugas pemandian untuk yang laki-laki, tetapi kebetulan tidak bisa hadir. Nah, kami sebetulnya juga punya program untuk adanya pelatihan memandikan. Salah satunya Pak Bardi itu sudah ikut Bu, tapi begitu memandikan sekali besoknya udah ketakutan. Ya, kadang-kadang soal mental, bukan soal sertifikat. Beliau bersertifikat, tetapi begitu memandikan sama yang dimandiin dicolek langsung lari ngibrit. Ya, terima kasih ibu-ibu, silakan kembali ke habitatnya masing-masing. Oh, difoto dulu. Ya berarti ikut semua. Rombongan berempat. Izin Pak Ustadz ini jualan soalnya, program jualan ini. Jualan sosial. Ayo, ayo. Buru. Ya. Alhamdulillah. Bentar, ada lagi. Baik, ya, jadi beliau-beliau inilah semua yang bertanggung jawab jika ada keluarga kita yang kedukaan, maka beliau-beliau mulai dari menyiapkan tenda sampai mengantarkan ke kubur semua sudah kami urusi. Jadi keluarga yang ditinggalkan cukup tenang, bahkan yang meninggal pun biar aja meninggal dengan tenang Bu, nggak usah mikirin yang siapa yang mandiin, nggak usah, kami semua yang mikirkan ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah brosur yang mungkin sudah tersebar ya, masing-masing mungkin kalau belum mendapatkan, kebetulan kemarin banyak peminat, jadi kami akan cetak ulang nanti. Hanya saja ingin saya tambahkan ada informasi yang belum masuk di brosur ini, tetapi di brosur yang lain ada, yaitu mengenai adanya uang pangkal. Banyak pertanyaan yang kemarin mendaftar, bahkan transfernya lebih. Karena sekian tahun yang lalu program ini uang pangkalnya 1 juta. Nah, tahun ini sengaja kami turunkan 500.000, itu pun 1 juta dulu per kepala. Yang sekarang 500.000 per kakak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian satu keluarga 5 anggota keluarga dalam satu kakak, maka cukup membayar 500.000 plus uang iuran bulanan 5.000 per bulan per jiwa. Gitu ya. Cukup clear ya. Ya, nanti pertanyaan yang sama sudah banyak, nanti kami jelaskan satu persatu. Nah, ini adalah formulirnya. Nah, di sana sudah tercantum sebetulnya. Hanya di brosur yang awal tadi itu memang tidak tercantum. Ya. Jadi diharapkan, karena sistemnya kami transfer sekarang untuk bentuk transparansi, tidak lagi harus ada petugas yang keliling ke rumah-rumah minta pembayaran. Kasihan Bu, kadang-kadang itu Pak Ustadz itu datang ke rumah, karena yang namanya Ustadz pasti pakaiannya pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung gitu, dikira mau minta sumbangan dari yayasan gitu kan, kasihan. Oleh karena itu sekarang kita alihkan semuanya transfer. Nah, kalau transfer 5.000, ongkos transfernya 2.500 kan kasihan. Maka diharapkan bayarnya 1 tahun penuh hanya 60.000 per jiwa.
syukur-syukur mau bayar langsung 2 tahun, 3 tahun, monggo. Kalau yang bayarnya panjang, insya Allah ada kebijakan kita potong sekian bulan, seperti itu. Nanti kami akan terus kembangkan program ini supaya menarik. Dan alhamdulillah dalam seminggu ini sudah ada penambahan hampir 20 orang. Padahal baru hari Sabtu kemarin brosurnya kita sebar. Alhamdulillah. Ada yang transfer kelebihan. Ya harusnya 500.000 uang pangkal ditransfernya 1 juta. Kami konfirmasi kita mau kembalikan, nggak usah katanya. Itu untuk infak. Alhamdulillah. Ya. Jadi kemudian masing-masing nanti juga tetap akan mendapatkan kartu iuran. Nah, ini bentuk kartu iurannya. Jadi ini nanti akan kita antarkan untuk Bapak Ibu simpan atau kami tetap simpan karena takutnya nanti kalau yang bayarnya sudah panjang setahun, wah kartu saya di mana ya? Nah, jadi kalau kami yang menyimpan, insya Allah nanti setiap saat itu kami yang akan mengingatkan sudah waktunya harus membayar untuk setahun berikutnya. Dan kami juga sedang menjalin komunikasi dengan salah satu bank supaya nanti ada kartu member itu bentuknya kartu bank yang bisa dipakai untuk bayar ke tol, bayar parkir, bayar masuk ke taman mini dan sebagainya seperti e-money. Itu kami sedang menjalin kerjasamanya dengan salah satu bank. Begitu ya kira-kira. Ada yang mau ditambahkan Bu Ayu sama ini? Nah, kami ingin mengingatkan Bapak Ibu kalau mendaftar tolong dilampirkan KK dan KTP. Kenapa? Karena bisa saja KTP Bapak Ibu sekalian tidak tinggal di wilayah beralamat di sini, tetapi karena domisilinya Bapak Ibu di sini, tetap kami akan layani. Oleh karena itu di brosur pendaftaran itu kita sebutkan alamat rumah dan alamat domisili. Alamat rumah adalah sesuai KTP, misalnya Ibu dari Jawa, ya tetap aja cantumkan, tetapi nanti alamat domisili ketika terjadi harus kami memberikan pelayanan, itu yang kita tuju adalah alamat di domisili. Ya. Di sini yang daftar juga dari Jatiwaringin ada, dari Pondok Kelapa ada, bahkan dari Tanjung Priok pun ada. Tetap selama itu dalam kota Jakarta kami akan layani. Kita jemput dan sebagainya. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan. Tadi ada apa tadi pertanyaannya? Ya, karena mohon izin karena Pak Ustadz sudah harus membagi ilmunya sama kita semua untuk semua sesi pertanyaan. Silahkan nanti berhubungan di brosur itu ada kami cantumkan nomor-nomor. Yang satunya Mas, yang nomornya banyak. Ya, ini bisa dihubungin, boleh ke saya, boleh ke Bu Ririn, boleh ke Pak Atip, ya, semuanya ada. Kalaupun misalnya tidak tercantum di nomor ini dan Ibu tahunya atau kenalnya mungkin Bu Wanti atau Bu Ayu, silahkan. Kepada beliau-beliau sudah kita seragamkan. Pertanyaannya apa, jawabannya akan tetap sama yang disampaikan oleh semua petugas ini. Baik ya Ibu, saya juga waktunya enggak panjang karena sebetulnya jam yang sama ini ada acara di kantor gubernur. Cuman saya memang enggak diundang, jadi saya enggak perlu ke sana. Ya. Baik, saya tutup dengan pantun Luna Maya jalan-jalan dengan aura kasih. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.